got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 whole thoughts, I'm quiet with her head. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraida dengan NPM 2340602044, Lokal A2, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Mata Kuliah Apresiasi Prosa, Dosen Pengampu Ibu Siti Fatona. Tujuan saya membuat video ini ingin membagikan sedikit materi tentang apresiasi prosa yang akan saya bagikan dengan tema batasan cerpen. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian batasan cerpen. Cerita pendek atau cerpen merupakan salah satu genre sastra bentuk prosa sesuai dengan namanya. Jenis ini merupakan genre prosa yang lainnya, misalnya novel atau roman. Dan ada juga perbedaan antara cerpen dengan novel, terletak pada panjangnya atau jumlah kata-kata yang digunakan dalam cerita. Cerpen biasanya menggunakan 15.000 kata atau 50 halaman, sedangkan novel menggunakan 30.000 kata atau 100 halaman. Dan ada juga ciri-ciri khas yang membedakan cerpen dari jenis karya sastra. Cerpen sebagai suatu jenis sastra yang memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri yang jelas pada sebuah cerpen adalah pendek, padat, dan selesai. Yang kedua, saya akan menjelaskan fakta cerita. Fakta cerita disebut juga sebagai struktur faktual atau tingkat faktual. Fakta cerita dalam arti yang luas mencakup alur, penokohan, dan latar. Alur secara sederhana, alur dapat didefinisikan sebagai sebuah rangkaian cerita dalam cerpen yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Alur juga dapat dibagikan menjadi dua, bentuk alur dan unsur alur. Yang keempat, saya akan membahas ada tokoh atau pelaku. Tugas tokoh pelaku dalam cerpen adalah melaksanakan atau membawa tema cerita menuju ke sasaran tertentu. Tokoh atau pelaku pun dibagi menjadi 4, yaitu pertama, penampilan tokoh, yang kedua, penamaan tokoh, yang ketiga, pendidikan dan pekerjaan, yang keempat, bentuk watak dan tokoh. Yang kelima, saya akan membahas latar. Latar adalah tempat hubungan waktu dan lingkungan sosial tempat terjadi peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Dan ada juga macam-macam latar. Yang pertama, latar sosial, yang kedua, latar tempat dan geografis, yang ketiga, latar watak dan historis. Yang terakhir, saya akan membahas sarana cerita. Jadi yang dimaksud dengan sarana cerita adalah cara-cara pengarang memilih dan mengatur butir-butir cerita sehingga tercipta bentuk-bentuk yang sanggup mendukung makna. Yang mencakup sarana cerita yaitu yang pertama, judul, yang kedua, pusat pengisahan, yang ketiga, simbol, yang keempat, ironi, dan kelima, suasana dan gaya. Sekian dari apa yang saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.